Everyone, good morning. Hi, today I'd like to discuss a little bit about the quiz that you did last time. I'm so sorry because I just made this video because I thought we would like to have a live class, but it is failed because many of you are not able joining at that moment. Okay, here we go. I'd like to talk only two parts here. Jadi yang Miss Vira bahas di sini cuman masalah Anda memilih jawaban yang kalimat negatif itu yang tepat yang mana, sama nentuin kalimat tanya tersebut true atau false. Itu aja yang Miss Vira bahas. Kalau lainnya Miss Vira anggap untuk yang listening itu Anda bisa sebenarnya cek di buku, sudah ada di buku ebook yang Miss Vira share itu sebenarnya udah ada sama questionnya juga. Anda tinggal cocokin sama audionya aja. Untuk cross check jawabannya bisa japri Miss Vira langsung. Nah, untuk yang introduction question itu sebenarnya udah ada di file PDF yang udah Miss Vira share tentang introduction, itu semua lengkap di sana. Anda tinggal match aja. Kalau pengen tahu keywords, answer-nya bisa japri Miss Vira juga. Nah, Miss Vira hanya jelasin kalimat negatif dan question sentence aja ya. Jadi question sama yang negative sentence. Oke, here we go. Oke, di sana ada kalimat I to the bank yesterday. Nah, yang paling penting sebenarnya dalam menentukan jawaban di sini adalah Anda harus tahu artinya. Nah, kalau sudah tahu artinya, karena ini hanya simple sebenarnya, bahasa Inggris basic banget, jadi kalau bisa Anda tahu artinya dulu dan dilihat waktunya. Nah, kalau di dalam kalimat ini sudah jelas ada waktunya yesterday. Kalau yesterday berarti di sini karena ada subjek, tidak ada verb di sini, maka kita membutuhkan, karena ini kalimat negatif semua, maka di sini harus ada kata bantu dan not plus verb. Diingat-ingat ya, kata bantu, not, dan verb. Di sini menunjukkan waktu lampau yesterday. Kira-kira mana sih yang menunjukkan waktu lampau? Di sini ada didn't, ada were not, ada couldn't, ada didn't do. Nah, kira-kira di antara 4 ini, didn't go, were not, didn't do, dan couldn't hear, mana yang masuk pada konteks to the bank yesterday? Otomatis didn't go. So the answer is didn't go. Okay, next. He blanks German. Nah, dia titik-titik berbahasa Jerman. Nah, kalau berbahasa Jerman berarti berhubungan dengan apa? Karena ini only statement ya, karena tidak ada lanjutan kalimatnya, maka ini kita anggap sebagai kalimat present. Nah, kalau present berarti modelnya atau kata bantunya atau auxiliary verbnya harus bentuk pertama. Berarti yang didn't go, couldn't, didn't, sama were not kita hilangkan. Nah, sisa apa? Doesn't speak, haven't had, isn't cold, don't trust, will not be, are not. Nah, karena ini berhubungan dengan German ini adalah bahasa Jerman, maka yang paling tepat adalah doesn't speak. Lanjut. Sinta, them, they speak too soft. Ingat ya, Sinta subjek, kita butuh auxiliary, kata bantu, dan juga verbnya di sini. Ya, they speak too soft, mereka berbicara dengan sangat lembut, berarti berhubungan dengan berbicara. Apa sih yang berhubungan dengan berbicara? Verbnya yang di sini yang masuk. Nah, yang masuk apa? Don't trust, isn't cold, tidak. Are not, will not be, tidak. Maka apa yang paling masuk adalah couldn't hear, tidak bisa mendengar. Nah, ini. Nah, kalau misalkan ada yang tanya, "Loh, Miss, kenapa sih, Miss? Di sini kok pakai couldn't? Couldn't itu kan past, Miss. Kok bukan Sinta can't hear them?" Ya, oke. Fine. Ini bonus sebenarnya. Harusnya di sini they spoke too soft. Atau Miss Vira ganti di sini couldn't menjadi can't. Oke, ini Miss Vira free kan, tapi jawabannya tetap sama, couldn't hear. Oke, lanjut. They married. Sudah jelas, everyone know. They are not married. Itu yang benar. Loh, Miss, kok enggak they will not be married, Miss? Kenapa Miss Vira enggak bilang will not be married? Kenapa? Karena di pertanyaan yang lain kita akan membutuhkan will not be married, bukan are not
bukan are not-nya yang kita butuhkan. Will not be akan bisa digunakan pada kalimat yang lain. Jadi kita nggak pakai will not be. Karena kalimat yang lain kalau kita pakaikan are not itu tidak match. Ya. Sudah ya. Kenapa Miss jawabannya kok di sini sama-sama ada to be-nya ya. Ada be, ada are. Kenapa? Karena married di sini adalah kata sifat atau adjektif. Jadi Anda harus ingat-ingat kalau di sini ada kata sifat maka sebelumnya Anda harus menaruh to be. Ingat-ingat ya, kalau ada kata sifat dalam sebuah kalimat di sana tidak ada verbnya, maka verbnya harus berupa to be. Diingat-ingat. Oke, lanjut. Titik-titik I blanks you lie me many times. Kamu berbohong padaku sering kali. Berarti apa kalau berhubungan dengan kebohongan? Don't trust. I don't trust you. I think it is clear. Terus eat titik-titik today. Nah, maksudnya eat today ini pasti berhubungan dengan weather atau cuaca. Berarti kalau berhubungan dengan cuaca, yang mana yang tepat? Isn't cold. Loh Miss, kenapa kok nggak jawabannya are not today? Nggak, tetap salah. Atau it will not be today, illogical. Yang paling tepat adalah isn't cold today. It isn't cold today. Hari ini tidak dingin. I didn't dinner. Nah, ini. Ada yang jawab I didn't go dinner. Sebenarnya kalau tidak ada indikasi waktu di sana menunjukkan pas, jangan jawab pas gitu ya. Kecuali ada verb lain di sana yang pakai verb 2, Anda bisa jawab pakai didn't go, atau ada yang jawab kemarin juga didn't do dinner. Nah, ada ya bahasa didn't do dinner. Kalau didn't go for dinner itu bisa betul, didn't go for dinner. Saya enggak pergi untuk makan malam itu betul. Kalau didn't go ada for-nya. Didn't go for dinner boleh. Tapi yang paling tepat di sini jawabannya adalah I haven't had dinner. Kenapa jawab I haven't had dinner? Anda tahu kan kalau bahasa Inggrisnya saya sudah makan pagi apa? I have had my breakfast. Saya sudah makan pagi. Nah, kalau saya belum makan pagi bahasa Inggrisnya apa? I haven't had my breakfast. Begitu juga dengan makan malam. Saya sudah makan malam. I have had my dinner. Kalau Anda cuma bilang saya makan malam, I have dinner. Tapi kalau Anda bilang saya belum makan malam, jadi I haven't had dinner. Okay, I think it is clear. Okay, next. We angry, we forgive your mistake. Kira-kira apa? Yang berhubungan dengan kemarahan dan kita sudah memaafkan kamu. Nah, ini kata kuncinya kalau ini sebenarnya di sini. Ada kata marah. Marah ini adalah adjektif, maka sebelumnya harus to be. Di sini yang merupakan to be yang mana? Ada were not, ada will not be, ada are not. Nah, Anda lihat di sini forgive ini verb 2, maka ini lampau. Kalau lampau maka di sini to be-nya harus lampau. To be yang lampau yang mana? Yang were not. Maka jawabannya adalah we were not angry. Lanjut. He pleased. He is not an easy to please person. Nah, dia itu tidak akan senang. Dia adalah orang yang tidak gampang happy, tidak gampang senang terhadap sesuatu gitu kan. Nah, berarti jawabannya apa? Karena kita dilihat di sini please ini adalah adjektif, maka di sini memungkinkan jawabannya adalah to be. Harus ada to be ya. Harus ada to be sebagai main verb-nya. Harus ada to be sebagai main verb-nya. Ditambahi jangan lupa ada not-nya juga. Nah, kalau are not sudah dipakai tadi, were not udah dipakai tadi, berarti yang belum dipakai adalah will not be. Dia tidak akan senang, gitu kan ya. He will not be pleased. Jadi yang paling tepat yang mana? Will not be. Karena were not sudah dipakai, are not sudah dipakai pada previous sentences. Lanjut. Ada kata last week di sini. I blanks the shopping last week. Last week berarti minggu lalu. Berarti di sini adalah minggu lalu itu berarti lampau. Kalau lampau tidak kita pakai, yang tadi sudah dijawab, didn't go udah dipakai, haven't had udah, couldn't hear udah, doesn't speak sudah, were not udah,
Don't trust, isn't cold, are not, will not be udah. Yang terakhir adalah didn't do. Maka jawabannya sudah jelas. I didn't do this shopping last week. Oke, sekarang Miss Wira ngomongin tentang question formula. Is this question formula true or false? Apakah formula pertanyaan ini benar atau salah? Ayo kita analisa. Masih ingat nggak struktur untuk kalimat tanya? Ingat, where ini adalah question word. Lalu diikuti oleh auxiliary verb, kata bantu di sini. Kata bantu masih ingat apa aja kata bantu? Ada have, has, had, ada to be, ada will, ada can. Jadi model bisa jadi kata bantu, to be bisa jadi kata bantu, have, has, had bisa jadi kata bantu, do, does, did juga bisa jadi kata bantu. Jadi diingat-ingat di sini kata question word di sini harus selalu diikuti oleh kata bantu. Ingat, question word harus selalu diikuti oleh kata bantu. Nah, setelah diikuti oleh kata bantu, maka otomatis setelah itu diikuti oleh subjeknya baru verbnya. Berarti dalam konteks kalimat ini, where has David gone is true atau correct. Lanjut, number 2. What time your train does leave? Nah, di sini ada question word, what time. Lalu di sini mana auxiliary-nya? Kok langsung train? Otomatis kalimat ini adalah false atau incorrect. Yang betul gimana? Berarti di sini karena ada auxiliary, kata bantu, maka kata bantunya ini harus pindah ke depannya question word. What time does your train leave? Yang betul seperti itu. Lanjut, pertanyaan ketiga. Why didn't Shafa go to work? Di sini ada question word why, ada kata bantu didn't, ada subjek Shafa baru verb. Berarti tatanannya sudah betul. Strukturnya udah betul, berarti this is true. This sentence is correct. Now we go to number 4. Number 4, have ini adalah kata bantu, arrive ini verb, your guess ini subject. Betul apa tidak? Ingat nggak setelah kata bantu itu harusnya subject, bukan langsung verb. Berarti yang tepat dari kalimat ini harusnya have your guest arrive yet. Jadi dibalik ya, arrive-nya harusnya di belakangnya guest di sini. Maka otomatis kalimat ini false atau incorrect. Lanjut. Number 5. Why don't you tell the truth? Nah, kalimat ini kayaknya ini familiar banget ya sama kita, seakan-akan kalimat ini benar. Tapi sebenarnya kalimat ini salah. Kenapa? Di sini ada why question word. Lalu mana kata bantunya? Kok langsung subjek? Otomatis salah. Harusnya why don't you tell the truth? Berarti don't-nya pindah ke tengah-tengah antara why dan you. Setelah question word kita letakkan don't sebagai kata bantu. Maka otomatis why don't you tell the truth? The correct one. Berarti kalimat ini correct. Lanjut, number 6. What are the children doing? Di sini ada question word what, ada to be are, ada subject dan ada verb. Betul apa tidak? Strukturnya sudah tepat. Kenapa? Sini setelah question word langsung kata bantu, langsung subject dan verb. Maka tepat atau correct. Number 7. How cheese is made? Betul apa salah? Ayo kita bahas. How ini question word. Di tengah-tengahnya cheese ini adalah subjeknya ya. Di tengah-tengah antara subjek dan question word tidak ada kata bantu. Maka otomatis kalimat ini incorrect atau false. Harusnya gimana? Di ini kata bantunya is harus pindah ke tengah-tengah antara how dan cheese. Menjadi how is cheese made? Itu yang tepat. Number 8. Nah, was your car damaged in the accident? Kira-kira benar nggak sih? Di sini ada was sebagai auxiliary verb dan juga ada your car di sini sebagai subject, damage sebagai verb. Betul nggak susunannya? Ada auxiliary verb, terus ada subjeknya baru verb. Betul nggak? Otomatis betul. Maka this sentence is true or correct. Number 9. What you have for dinner? Nah, what you have for dinner ini ada question word what, ada subject you. Lah, antara subject
antara question word what dan subject you nggak ada apa-apa, nggak ada kata bantu di sini, maka otomatis salah kalimat ini. This is false, this is incorrect sentence. Harusnya gimana? What do you have for dinner? Loh miss, have ini bukan model ya? Bukan sayang, have ini bukan model, tapi have ini adalah verb, kata kerja. Sama seperti I have breakfast, I have dinner, I have lunch. Have ini adalah kata kerjanya, maka di sini tidak ada kata bantunya. Kita tambahkan kata bantu do. What do you have for dinner? Kenapa seperti itu, Miss? Karena ini simple present. Gitu ya. Have-nya bentuk pertama. Ingat, subject, verb 1, object itu adalah rumus dari simple present tense. Oke, number 10. When will they be here? Mari kita analisa. When itu adalah question word, will ini adalah auxiliary verb, they itu subject, be itu adalah verbnya, main verbnya di kalimat ini. Maka question word, auxiliary verb, subject, verb, sudah tepat kan? Berarti this is correct or true. Nah, di sini Miss Vira mau kasih beberapa information. Jadi pertanyaan itu jenisnya question itu ada dua. Yang pertama adalah yes no question, yang kedua adalah information question. Ini sebenarnya udah Miss Vira bahas di video Miss Vira yang pertama dulu tentang pembentukan kalimat negatif dan kalimat tanya. Ini sebenarnya udah jelas. Nah, kalau yes no question, kalau pertanyaan yes no maksudnya bagaimana? Pertanyaan yang hanya dijawab dengan yes atau no saja sudah cukup. Nah, ciri-cirinya yes no question itu didahului oleh auxiliary verb. Contohnya apa? Do, does, did, to be, will, can, could, dan seterusnya. Itu namanya yes no question. Nah, untuk yes no question ini bentuk pertanyaannya bagaimana? Dia biasanya bentuk pertanyaannya adalah auxiliary, ya kan? Auxiliary apa? Do you love me? Do auxiliary, you subject, love verb, me object. Do you love me? Maka kalimat ini adalah kalimat yang tepat. Jawabannya apa? Yes I do atau no I don't. Jadi auxiliary dulu, baru subject, verb, baru object. Nah, Miss, terus apa bedanya dengan information question, Miss? Tipe yang kedua adalah information question, tipe pertanyaan yang kedua. Apa itu information question? Biasanya adalah information question yang membutuhkan informasi tertentu untuk menjawabnya. Maksudnya informasi tertentu untuk menjawabnya gimana? Maksudnya di sini kita tidak cukup menjawab hanya dengan yes dan no saja, tapi kita harus memberikan informasi, kita harus memberikan istilahnya info lanjutan. Dan biasanya didahului oleh question word atau kata tanya. Contoh kata tanya apa? Who, whom, why, what, when, where, dan seterusnya, in which, dan seterusnya. Nah, dalam information question ini biasanya struktur kalimatnya seperti apa? Ini struktur kalimatnya. Question word, misalkan, what do you eat for dinner? What question word, do auxiliary, you subject, eat verb, for dinner adalah preposition dan object of preposition. Nah, di sini ada pengecualian. Nah, Miss Vira kan bilang berkali-kali tadi, kalau misalkan question word itu wajib hukumnya ada auxiliary. Ya, wajib hukumnya ada auxiliary dalam pertanyaannya. Nah, pengecualian kalau Anda bertanya sesuatu, pertanyaan, dan jawabannya adalah subjek, dalam jawaban tersebut, dia merupakan subjeknya, maka kita tidak boleh meletakkan auxiliary verb. Contohnya apa? Who love you? Siapa yang mencintai kamu? I do, saya. Who love you? I do, saya. Nah, pertanyaan ini jawabannya di sini adalah I do. Kalau Anda lihat di struktur jawabannya ini, I ini subjek, do ini apa? I do. I do ini do adalah auxiliary verbnya, ya kan? Who love you? I love you, misalkan. Atau I love myself, bisa. Atau
Who love her? I do. Jadi yang ditanyakan di sini jawabannya adalah subjeknya. Nah nih, dalam kalimat ini kan subjek nih I-nya. Maka otomatis tidak boleh ada auxiliary verb di sini. Langsung who love you. Langsung who verb subjeknya. Nah, beda sama struktur yang lainnya ya. Berbeda lagi kalau Anda pakai siapa yang dengan kata whom. Kenapa whom tetap pakai auxiliary verb? Maaf. Who love you di sini ndak bolehnya hanya pakai do, does, did. Tapi kalau pakai auxiliary verb yang lain boleh. Maaf ya, ralat. Jadi kalau who do love you salah. Who does love you salah. Who did love you salah. Kalau jawabannya di sini merupakan subjek, maka otomatis di sini Anda tidak boleh meletakkan do, does, did. Tapi auxiliary verb yang lain boleh. Misalkan who will love you, boleh. Who is loving you, boleh. Misalkan who can love you, boleh. Gitu ya. Yang tidak boleh hanya do, does, did. Kalau misalkan jawabannya merupakan subjek dari pertanyaan. Subjek dari pertanyaan tersebut, maka kita tidak boleh menggunakan do, does, did. Kalau whom do you talk to, boleh pakai auxiliary. Karena ini yang ditanyakan adalah I talk to her. Jawabannya adalah her. Her ini adalah objek dari kalimat ini. To preposition, her object of preposition. Maka otomatis ini pakai auxiliary. Artinya who dan whom sama, artinya siapa. Cuman perbedaannya kalau who itu untuk menanyakan pertanyaan yang jawabannya merupakan subjek kalimat tersebut. Tapi kalau whom itu pertanyaan yang ditanyakan orangnya itu merupakan objek dari kalimat tersebut. Misalkan I talk to her, jawabannya kan her, objek. I love you, I kan jawabannya, I itu subjek dari love you-nya kan, gitu ya. Misalkan seperti itu. Udah ya, I think these are my presentation. Maybe you will be a bit confused about the presentation. It is okay. Just contact me. Just text me if you have a more difficulty or this presentation is not clear enough. Jadi kalau misalkan presentasinya masih kurang jelas, nanti silahkan langsung japri Miss Vira. Miss Vira jelasin lagi. Ini dibuatnya agak buru-buru, makanya mungkin agak enggak jelas. Jadi Miss Vira minta Anda japri kalau memang masih membingungkan. Nanti Miss Vira jelasin lagi. Okay, thank you guys. Have a nice day and good luck for the exam. Oh ya, diingat-ingat nanti ujian tengah semesternya only 4 question, hanya ada 4 bagian pertanyaan. Yang pertama adalah listening, ada soal-soal listeningnya. Untuk listeningnya audionya sudah ada di e-learning, silahkan Anda download, Anda dengarkan baik-baik, lalu Anda jawab untuk bagian part 1 di pertanyaan UTS-nya. Lalu part 2 and part 3 itu berhubungan dengan negative sentence untuk part 2, and part 3 berhubungan dengan true false of betul nggak sih ini kalimat tanyanya gitu ya. Untuk bagian yang keempat, Anda membuat sebuah dialog berdasarkan kondisi yang sudah Miss Vira gambarkan di sana gitu ya. Okay, have a nice day, good luck for your exam, and see you after the midterm test. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.